Oh. Oke, sekarang kita mau tanya Manda. Apa yang berikutnya, Manda? Jadi Manda boleh skip dulu, dia baru habis minum gitu. Ambil minum. Kalau gitu Dinda. Matius 1, 2, 3, 4 ya, Kak? Apa di Matius situ 12. penjelasannya? Apa namanya itu? Yang keluar dari mulut asalnya dari hati. Oke. Oh, alah, masih yang ketiga. Salah Kak, salah Kak. Apa-apa? Word keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Genesis. Nggak bisa, Genesis sudah. Oh iya. Oh iya, Ma. Ya wis, jawaban dong. Matius ya. Matius berapa? 4 ayat 4. Setuju semua? Aca Itin setuju? Setuju. Aca setuju nggak Matius 4 ayat 4? Setuju sama Kak Dinda? Enggak setuju. Lalu apa dong? Kalau Aca itu Matius 12 ayat 34. Oke. Word keluar dari mulut loh. Yang ketiga ini, Tin. Berarti setuju. Setuju. Mantap. Matius 4. Jos setuju Matius 4 toh, Jos? Iya. Nah, mantap. Karena dibilang apa? Word itu keluar dari mana? Proceeded out from the mouth of God, kan? Itu kan, Dinda? Oke. Ya, Kak. Sekarang yang keluar dari mulut berasal dari hati. Di mana ayatnya? Kita mau tanya Kak Sasha. Aduh, tunggu ya, Ge. Soalnya ternyata aku salah ini. Exercise Tunggu ya. itu. Iya. Berarti sisa Yohanes 3:16, Matiusnya sudah ya? Oh, sisa 2, Kak. John 3:16 atau Daniel 5:20? Yang berasal dari hati sama yang dengan berasal dari mind. Daniel 5:20. Apa di situ yang bikin Kakak bisa bilang itu yang menyebabkan yang berasal dari hati sama dengan berasal dari mind? Apa? Karena heart was lifted up, mind hardened. Nah, mari kita lihat sini kan. Jadi, waktu heart-nya, tunggu ya, oh ini dia. Jadi, waktu hatinya tinggi hati, dia punya pikiran jadi apa? Dikeraskan, betul? Ya. Jadi, artinya apa sama dengan apa? Heart sama dengan mind. Artinya, kalau ada yang keluar dari mulut dari hati, semua yang keluar dari hati berasalnya dari mana? Dari mind. Mind. Gimana, Jos? Ngerti itu, Jos? Iya. Itu dia. Ini dan ini adalah Daniel 5 ayat 20. Oke, mantap-mantap. Dan inilah yang membuat mind inilah atau breath of life lah atau mind of God lah yang membuat apa? Menjadi living soul. Itu dia. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada mind of God, kita yang pelajaran hari apa ini? Selasa, kita adalah dead soul, betul? Cuman word of God lah yang membuat jadi living soul. Itu dia. Ya. Oke, mantap itu, ya. Oke, kita mau tanya 4 kekejian. Kemarin lupa dibahas. Yeskiel 8 ya. Kita mau tanya sekarang sama Itin. Kekejian pertama Itin apa? Image of jealousy. Mantap. 1. Semua setuju itu? Image of jealousy? Setuju. Setuju. Nah.
Image of jealousy. Oke. Kita mau tanya kedua sama Kokorei. Ya, ini kalau nggak salah itu yang binatang apa namanya? Creeping things. Aca setuju kan Kokorei? Setuju. Creeping things di mana? Form of creeping things in house atau idol gitu. Creeping things-nya ada di mana? The wall. Of the house of Israel. Creeping things upon the wall around about. 8 ayat 10 kan? Ya. Ada di wall, betul? Betul. Oke. Nomor 3. Kita mau tanya sama Jos. Apa yang Jos nomor 3 Jos? Ada apa yang Jos temukan? Abomination ketiga Jos. Perempuan-perempuan menangisi Dewa Tamus. Wow, mantap Jos. Setuju semua? Setuju. Setuju. Itu dia. N14 kan? Yap. Jadi, woman weeping for Tamus. Mantap semua. Oke. Oke, sekarang ini homework untuk Selasa lagi, oke? Oke. Kita mau semuanya coba mencari ya di Alkitab coba carilah tentang jealous di kitab. Jadi kita kasih dulu ya, nanti lama-lama nggak aku kasih, jadi bebas cari di mana aja, oke? Kita lihat dulu. Oke. Kita mau cari ini, image of jealousy ini, cari di kitab Yeskiel dan kitab Yesaya. Oke. Terus ini coba cari di Yesaya Yeskiel 28 dan yang satu coba cari di Yesaya Yesaya 14. Oke? Apakah bisa cari? Jadi total yang harus dicari 2 ayat dan tolong jelaskan apa itu image of the beast dari ayat 2 ayat itu yang sudah dicari. Boleh? Ya, bisa Boleh dulu. ya? Jadi cari di Yeskiel 28 dan cari di Yesaya 14 yang menjelaskan cuma 1 ayat aja. Jadi coba dilihat ayatnya, pasalnya dilihat. Nanti mana ayat yang menjelaskan image of jealousy di Yesaya 14 dan Yeskiel 28. Dan jelaskan apa itu image of jealousy di situ, oke? Itu homework-nya. Lalu nomor 2 ini
tolong, ini untuk hari Selasa ya, tolong cari 2 ayat tentang kata wall. Boleh? Jadi apa aja jadi caranya gimana sih? Caranya gimana sih? Cara carinya gitu kan? Oke. Jadi misalnya ya. Nih. Ini Alkitab. Jadi kalau misalnya Alkitab ini kita Alkitab apa aja boleh ya. Di HP atau apa kan bisa kan? Lalu ketik kata wall. Nah, nanti ada 163 ayat. Nah, terserah pilih 2 kata yang mana aja yang mau kalian pilih. Yang penting itu menjelaskan tentang kata wall dan ayat itu make sure jangan cuman ada kata wall aja tapi menjelaskan apa itu wall. Boleh? Oke. Iya kan? Menjelaskan wall yang ada di YSQL 28 itu. Ya, nggak Iya. usah jelaskan, Kak. Jadi istilahnya nggak usah sama kayak harus menjelaskan di SQL 8, tapi yang penting menjelaskan yang masuk akal tentang kata wall gitu, Kak. Misalnya contohnya ya, Kak, mana ayat yang nggak menjelaskan? Misalnya kita pilih satu ayat. Oh, kita mau ini mau pilih inilah ya contohnya ya. Leviticus lah. Oh ini contohnya Leviticus 25 ayat 31. Ya. Tetapi rumah-rumah desa dikelilingi pagar dan tembok, gitu kan? Nah, terus haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang negeri itu. Jadi istilahnya, aduh, ini cuman kayak menceritakan ada tembok gitu doang, tapi kan nggak bisa menjelaskan gitu, Kak. Jadi cari ayat yang bisa menjelaskan kata tembok itu apa gitu, Kak. Gitu dia. Oke. Iya. Itu dia. Jadi apa namanya, yang mana aja. Terus misalnya kayak gini kan, misalnya kita lihat, oh ini ada kata wall kan? Ada kata wall, tapi kita harus baca dulu. Apakah ini bisa menjelaskan kata tembok? For in their anger they slew a man and their self-will they dig down a wall. Nah, jadi kayak apa ini? Kayak nggak kalau pokoknya kalau ayat itu nggak bisa membuat kita mengerti kata wall jangan dipakai. Tapi kalau misalnya ayat misalnya nih ya, bisa juga beda-beda ya, Kak. Pokoknya sesuai kemampuan kita aja. Misalnya kita baca tapi itu kita nggak ngerti menjelaskan kata wall, tapi mungkin kalau Itin baca dia bisa lihat ini arti kata wall, nggak masalah, Kak. Gitu. Boleh, Kak? Karena ini mau exercise saja, Kak, supaya kita lebih sering nyari, searching gitu, Kak. Untuk exercise kita punya cara belajar Alkitab. Boleh, Kak? Iya. Ya. Nah, jadi nanti mungkin hasilnya beda-beda, Jos beda, Itin beda, Aca beda, sesuai kemampuan masing-masing pengertian bacanya gitu, ya. Itu dia. Apakah bisa, Jos? Homework-nya, Jos? Boleh ya, Jos? Boleh. Oke, mantap. Itu untuk Selasa. Jadi cuma itu. Cari 2 ayat tentang kata wall untuk jelaskan kata wall. Lalu cari di 2 pasal ini, YSQL 28 atau 14, yang menjelaskan tentang image of jealousy. Image of jealousy adalah berhala kecemburuan. Jadi di YSQL 28 mana yang ada unsur cemburunya? Nah, gitulah. Atau di Yesaya 14 mana yang ada unsur cemburunya? Gimana? Aca, Itin, Manda, Dinda udah ngerti? Kokorei, Kak Sasha, Jos sudah ya? Ngerti. Waduh, mantap Aca. Oke, kalau gitu kita akan praktis supaya kita ingat, ya, kita ingat. Nanti yang Kejadian 126 dengan Kolose akan dibahas hari Selasa untuk belajar bahan yang nanti kita akan bahas hari Selasa ya. Nah, hari ini karena ini kita akan belajar lebih ke DNA, RNA, atau Jumat kita lebih fokuskan untuk kayak belajar tentang vaksin atau apa. Ini hari Jumat, kalau Selasa kita lebih menyelidiki ayat-ayat nubuatan atau apa gitu ya. Oke. Kita sekarang mau ke DNA supaya semuanya lebih mantap lagi. Jadi tanggal 16 bulan 7 2021. Oke.
Jadi, kita mau tes dulu ya semuanya ya. Kita mau tes. Ini kita kasih tahu dulu ya. Baru nanti habis itu semuanya harus bisa gambar tanpa buka buku, oke? Boleh gitu? Ya, Ge. Nah, jadi kita kasih tahu dulu, nanti habis itu kita benar-benar latihannya nggak buka buku. Jadi kita pas ulang ini sambil hafal-hafal, oke? Tapi hafal-hafalannya nggak akan di luar dari deoksiribos atau yang adenin, guanin, kan kita udah tahu pasangannya semua kan. Jadi tapi tinggal diulang sekarang kita harus bisa gambar, itu dia ya. Kita harus bisa gambar. Nah, yang harus kita bisa gambar itu adalah anak tangga. Itu dia yang harus kita bisa gambar itu anak tangga. Anak tangga itu dia punya strand ya, strandnya sama anak tangganya. Strand itu benangnya. Benangnya itu terdiri dari phosphate dan sugar, dan dia punya anak tangganya itu adalah nitrogenous base-nya yang menghubungkan, itu dia ya. Oke, jadi jangan lupa dia punya gambar adalah gini. Ini. Ini. Terus bisa ini gambar DNA dulu ya yang harus dihafal ya. DNA. Aca, ini namanya gambar yang ada segi 6, bahasanya apa, Aca? Bahasanya hexoses. Hexoses, betul. Hexos atau hexoses. Kalau hexoses lebih dari 1 sos ya. Oke. Kalau yang segi 5 namanya apa, Jos? Mitosis. Mantap, mantap. Ingat, ini kalau ada 2 namanya 2 cincin atau 1 cincin, Manda? Ini double ring. Mantap. Ingat, kalau double ring pasangannya selalu dengan single ring. Dan single ring itu piurin atau pirimidin? Pirimidin. Mantap. Ih, Jos mantap langsung yakin gitu ya. Ya, Aca juga yakin toh? Jadi begini kan dia punya pasangan. Jadi ini yang harus dihafal ya. Lalu ini connect lagi sama sugar. Tapi ini sugarnya kebalik gini. Jadi ini gambarnya dihafal ya. Habis ini kita mau tes gambar-gambaran. Oke. Oke. Boleh ini gambarnya ini satu anak tangga. Ya. Gini. Oke. Jadi ini sugarnya namanya apa? Kita mau tanya Aca. Sugar DNA namanya apa? Sugar DNA namanya Sugar. Kalau 2 anak ayam kita cewek digabung jadi apa? sugar. Coba Aca perhatikan pertanyaannya Mice baik-baik sayang. Kalau sugarnya DNA, kalau 2 anak ayam perempuan kita digabung jadi namanya siapa, Aca? 2 anak ayam kita yang cewek siapa namanya, Aca? Deoxyribose. Jadi sugarnya DNA adalah Deoxyribose. mantap. Boleh, Aca? Boleh. Oke, mantap. Jadi ini adalah apa, Manda? Sugar. Fosfat, Kak. Mantap. Ini tadi aja sudah bilang, ini
sugar. Dan nama sugarnya adalah deoxyribose. Ini gambar adalah apa? Double ring. Apa double ring, Jos? Purids. Mantap. Oke, that's good. Kalau ini apa, Manda? Itu yang single ring, Kak. Namanya? Pyrimidin. Mantap. Dan ini adalah sugar lagi. Ini sugar. Sugar namanya apa, Aca? DNA. Sugar, DNA, deoxyribose. Mantap. Ini phosphate. Oke. Jadi ini kan. Nah, kita mau tanya sama Dinda. Dinda, sebutkan apa saja purines. Adenine, guanine, Kak. Sekarang mau tanya, apa pasangannya adenin, Jos? Thymine. Waduh. Mantap. Ini guanin. Guanin pasangannya siapa aja? Cytosine. Mantap. Oke. Oke, mantap. Jadi, kalau misalnya begini, ada berapa kemungkinan pasangan? Coba Kak Sasha bikin satu kemungkinan pasangan. Ini ada dua kemungkinan kan? Ini kemungkinan pertama pasangan. Jadi ini jangan di ini ya. Kita ulang baru aja. Jadi ini kita gini aja. Oke. Kita mau buat ada berapa macam kemungkinan pasangan nitrogenous base, oke? Oke, kita pasangan pertama kita minta Kokore, pasangannya bisa apa dan apa, Kokore? Lupa. Apa? Lupa. Coba kasih clue. Pasangan, sayang. Pasangan nitrogenous base bisa apa dan apa? Urine. Pasangannya, nama nitrogenous base-nya, Kokore. Nitrogenous base. Adenin. Artinya kemungkinan pasangan ini pasangannya adenin pasti siapa? Thymine. Jadi kalau kayak gini gambarnya kan harus double ring dulu kan? Baru apa? Single. Gini kan? Ya. Oke, kemungkinan kedua kita minta Manda, bisa apa aja Manda? Guanine sama sitosin, Kak. Oke. Jadi gambarnya gimana? Mau gambar apa dulu? Kalau misalnya Yang double ring dulu, baru yang single ring. Oke, mantap lagi. Kita mau minta Aca kasih kemungkinan pasangan satu apa? Pasangan Coba jawab. pasangan satu
Cytosine guanin. Oke, boleh. Betul? Jadi gambarnya harus ring yang mana dulu, Aca, kalau cytosine guanin? Ring yang Single atau double? yang single. Mantap. Again. Kalau guanin apa? Kalau guanin yang double. Apa? Double. Oke. Kita mau tanya sama Jos. Jos, yang keempat apa, Ya. Jos? Kemungkinan pasangannya? Thymine sama adenin. Wow. Dia punya gambar apa, Jos? Piramid dulu ya. Hexosus. Betul, mantap, Jos. Sama baru apa? Hexosus sama pentasus. Baru Double ring. double ring, mantap. Oke, jadi ini bisa jadi anak tangga kan? Tinggal ditambahin apa? Ini kan? Phosphate sugar. Nah, ini sebenarnya ini kejauhan ya, lebih dekat lah, betul? Ini gini kan? Nah, gini kan? Atau bisa kayak gini. Pokoknya tinggal ditambahin lah. Ini satu anak tangga. Nah, pokoknya satu anak tangga gini. Jadi bisa ganti-ganti. Mau di sininya, kalau di sininya A, di sininya T. Di sininya T. Kalau di sininya G, di sini C, betul? Jadi tergantung. Pokoknya semuanya harus diikuti dengan apa? Satu anak tangga harus ada apa? Dua sugar. Dua sugar. Lupa fosfatnya. Nah, kayak gini. Pokoknya gini aja. Ini konsepnya ya. Itu dia. Oke, sekarang apakah semua udah jelas itu? Bisa, Ge. Bisa ya? Oke, mantap. Kalau gitu, untuk lebih memantapkan kita lagi semua, sekaranglah tutup bukunya, jangan buka-buka, oke? Kita minta kalian gambar sesuatu dan kirim ke kita. Oke, boleh siap? Oke. Kita mau gambar apa? Gambar yang kayak gini aja. Ini namanya anak tangga ya, Jos. Jadi kalau ini anak tangga, ini IGD dikasih contoh. Misalnya, kalau misalnya ini satu anak tangga kan gini. Ini satu anak tangga. Misalnya ini gini. Salah. Kan? Nah, ini gini kan. Nah, terus ini disambung lagi anak tangga baru. Ini berarti ada berapa anak tangga di sini? 2. 2. Kita gini aja dulu ya. Ada 2 anak tangga. Inilah 2 anak tangga. Jadi tinggal digabung-gabung aja. Nah, nanti ini gabung sama ini. Yang paling ujung ini gabung. Ini 2 anak tangga. Sudah. Nah, ini tak perbagus deh. Ini totalnya ada 2 anak tangga. Dan seterusnya. Jadi ini sambung lagi. Ya, ini sambung lagi ke bawah. Kayak gitu. Sampai selesai. Jadi ini sambung lagi ini dan ini panjang. Ini namanya double helix, betul? Double helix yang kayak gini kan? Tapi yang ini kayak gini nih. Sambung kayak gini.
Ini susunannya DNA kita. Apakah bisa begitu? Sudah? Sudah? Oke. Sekarang dia punya bagian ujiannya ya. Kita akan suruh kalian bikin anak tangga supaya kita lebih terbiasa gambar, terbiasa menggambar pentoses, heksoses, pirimidin, piurin, nah semua lah ya. Oke. Soal nomor 1. Jadi kirim ya. Nomor 1. Gambarkan 3 anak tangga. Anak tangga pertama double ring dulu, baru selanjutnya pilih saja NB, nama NB, terserah kamu. Anak tangga kedua guanin dan pasangannya. Anak tangga ketiga pirimidin duluan, baru selanjutnya pilih saja nama NB, terserah kamu. Oke, silakan kalau sudah dikirim ke Gedi ya. Itu soal exercise kita. Habis itu kita masuk ke translation. Jadi nanti kita belajarnya tambah bahan baru, ulang bahan lama supaya nggak lupa ya. Kekecilan ya ini ya. Sorry ya.
Gimana Jos? Bisa gambarnya Jos? Ada yang mau ditanya Jos? Nggak ada Wis, yang mau mantap. ditanyai. Bisa ya, mantap. Puji Tuhan Jos. That's good. Oke, tinggal ditunggu gambarnya. Di fotoan ya. Jadi mau lihat gambar Jos. Di sini ini ya, translation. Oke.
Sekarang bisa ngirim foto ya, Say? Keren, keren. Thank you, Say. Keren sekarang. Bisa ngirim foto. Aku baru tahu ya. Di chat. That's good lah. Oke, mantap, mantap. Aca, kamu punya Kak Ipin, coba lihat gambarnya Aca. Sudah benar semua nggak sesuai instruksi? Ada yang salah nggak Aca, Kak Ipin? Gimana Kak Itin? Oke, kalau gitu nanti Kak Itin perbaikin aja nih. Kita mau maju lagi. Oke, yang penting udah kelar, tinggal ada yang diperbaiki. Oke, oke. Kita sekarang mau belajar. Kita mau belajar tentang DNA yang nanti kita tahu melakukan transcription terus translation. Nah, jadi kita waktu itu sudah pernah belajar, dia sempat mentranskrip, ya, mentranskrip artinya mengcopy, lalu dia keluar. Nah, tapi itu nanti tentang transcription itu kita akan pelajari lagi, lebih ulang lagi nanti minggu depan lagi ya. Jadi kita ulang yang lama sedikit, terus maju baru, nanti baru, oh ada Sela masuk. Terus baru nanti masuk lagi ya. Oke. Kalian tunggu Sela ya, supaya sama-sama. Oke, nah jadi di sini kita mau tambah sedikit pengertian DNA. Ya, DNA. DNA ini adalah informasi seluruh karakteristik ini terjemahan sederhananya ya. Kalau mau pakai teori buku susah karena kita nggak ada ujian atau apa. Yang penting kita ngerti konsepnya aja yang penting. Oke? Halo, selamat sahabat Sel. Jadi sahabat. Iya, Sela. Jadi ini informasi. Jadi kita lagi belajar DNA, Sel. Jadi DNA itu informasi seluruh karakteristik dari tubuh kita. Ini DNA. Ya, dari tubuh kita. Plus DNA itu adalah ada instruksi untuk perbaikannya, untuk memperbaiki tubuh kitanya. Itu DNA. Untuk perbaikan lah, untuk perbaikan. Jadi selain informasi, dia ada instruksi. Instruksi itu adalah bagaimana kalau ada yang misalnya ada bagian dari tubuh kita yang rusak, nah di situ ada instruksi perbaikannya, semua itu di dalam DNA, ya. Dan kenapa kita bilang instruksi perbaikan? Apakah dari DNA itu di dalam DNA yang lakukan proses translation, transcription langsung nggak Kak Sasha? Otomatis kan? Ya, gitu. Itu dia. Jadi ada instruksi juga. Jadi informasi
seluruh karakteristik dari tubuh kita itu DNA semua. Nah, jadi misalnya kalau jin, nah ini beda DNA sama jin. Apa beda DNA dengan jin, Itin? Masih ingat nggak, Itin? Bedanya kalau DNA itu dia punya keseluruhan jin yang bersama Mice. Kalau jin itu dari potongan-potongannya gitu. Itu lebih bahasa Mice. Jadi adalah bagian. Bagian. Kalau ya. Bagian daripada DNA. Ini mana dia punya ini? Nah, jadi kalau misalnya DNA itu seluruh karakteristik dari bagian tubuh kita, informasi atau karakteristiknya, ini jin ini adalah bagian dari DNA, artinya kalau bagian artinya bagian dari DNA adalah artinya bagian, jadi bagian dari jadi ada sebagian-bagian doang informasi atau karakteristiknya. Ini bedanya. Kalau DNA itu seluruh karakteristik tubuh kita DNA. Kalau jin hanya bagian-bagian tertentu saja. Misalnya warna rambut, contohnya kita. Warna mata, warna kulit, apakah itu bagian-bagian, betul? Setuju? Ya. Itu dia ya. Nah, jadi misalnya apa nih? Misalnya di sini kan, ini kan ruwet ya, ini DNA nih. Nah, kalau misalnya yang ini, yang bagian sini nih, terus ada bagian di sininya, merah. Ada bagian hijaunya sini. Ada bagian birunya. Nah, ini. Nah, kalau yang ini, misalnya, oh ini kulit, jin kulit. Nah, ini jin. Ya. Terus yang ini misalnya warna matanya Sela. Nah, ini misalnya bentuk rambut. Terus yang ini jin semua ini jin. Jadi kalau dipotong-potong per bagian-bagian namanya apa, Jos? Jin. Jin. Kalau seluruhnya namanya apa? DNA. Mantap. Itu dia. Jin, misalnya ini jinnya apa lagi? Warna, bentuk rambut, warna rambut lah. Nah, itu dia. Nah, jadi ini. Jadi kalau misalnya potong-potong, ini jin. Kalau seluruhnya ini namanya DNA. Itu dia. Ya. Dan sebagaimana DNA ini menentukan kita punya karakteristik tubuh, DNA itu adalah seperti benih kan? Betul? Yang menentukan jenis buah selanjutnya, betul Jos? Sama atau beda buahnya? Jos? Sama. Sama. Kata lainnya sama apa Jos? Masih ingat nggak? Di kitab Kejadian. After his likeness. Wow, after his kind atau after his likeness, betul? Itu dia kan? Jadi, kalau misalnya itu kita bisa baca di ini ya. Kalau benih, kita ulang sedikit ya Jos, ini buat Sela juga. Jadi kalau kita buka Kejadian 1 ya. Kalau nggak salah ayat 16 ya. Ada. Jangan sampai salah. Oh, itu start and day. Oh, ini ayat 11 ini. Ayat 11 betul. Ini dia. Jadi kalau ayat 11 ya. Tuhan menciptakan buah dulu toh? Baru dalamnya ada apa? Biji, seeds. Seed, mantap.
dari seed-nya ini mengeluarkan apa? Bisa mengeluarkan pohon Pohon, yang jadinya ada apa? bunga, lalu buah. Mantap. Dan buah naknya ini di Kejadian 1 ayat 11 adalah apa? After his kind. Mantap. Bagaimana ini? Ini pelajaran pertama DNA kita kan, Jos? Nah, Iya. iya. Ini after his kind. Jadi sama dibilang. Betul? After his kind itu artinya mirip sama yang sebelumnya. Itu dia. Ya. Lalu manusia. Kita buka Kejadian 1 ayat 26. Ya, manusia. Manusia Tuhan bilang, ini misalnya Tuhan ya di sini. Ayo kita menciptakan manusia, kan? Jadi kita tahu ada Bapa dan Anak kan yang menciptakan. Coba Sela baca Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, jadi dibilang biarlah kita buat manusia, marilah kita menjadikan manusia sesuai dengan apa, Sela? Gambar dan rupa. Oke, bahasa Inggrisnya apa? After his likeness. Mantap. Jadi misalnya ini Adam duluan kan yang diciptakan kan? Iya. Ini after his likeness, Sela. Artinya sama seperti rupanya siapa? Tuhan. Allah. Jadi ini sama kayak ini, betul? Sama seperti buah ini, mirip ini. Bagaimana? Dan itu gara-gara apanya yang bikin sama? Seed. Nah, sekarang kita minta tolong baca lagi Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Kita minta Manda boleh baca Kejadian 2 ayat 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man become a living soul. Jadi manusia itu apa sama apa? Dust dan breath. Dan kita sudah belajar breath itu adalah apa? Apakah word Itu kan? Word, betul, mantap. Jadi Sel, kalau cuman debu tok bisa jadi manusia yang hidup nggak? Ya, Jadi harus ada apa Sel supaya bisa hidup Sel? nafas Allah, nafas hidup dari Allah. Dan breath itu nanti Sela baca ya. Mazmur, bahasa Mazmur 33 ayat 6. Itu nafas sama dengan word. Artinya yang bikin samanya seperti Bapa dan Anak itu apa, Sel? Firman Tuhan nih, Mazmur 33 Firman ayat 6. Tuhannya, betul. Firmannya kan? Jadi kalau misalnya cuman debu, bisa sama kayak pencipta, betul nggak? Dia punya rupa, betul? Ya. Itu dia. Nah, jadi kita mau lihat ya. Kita mau lihat sekarang. Coba buka Lukas 8 ayat 11. Aca boleh baca Lukas 8 ayat 11? Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Wow, seed sama dengan apa? Word.
Artinya seed ini sama dengan apa? Ini kan? Bagaimana? Manda, Dinda, Kak Sasha bisa lihat? Bisa, Ge. Jadi yang bikin sama itu adalah firman Tuhannya. Jadi yang bisa bikin kita sama seperti kita, jadi kita bisa punya hidung yang sama, punya mata yang sama, punya rambut yang sama, itu apa? DNA. Jadi, apakah setan pingin rusak image of God? Betul? Iya. Coba ya. Dia pingin rusak sekali image of God. Oke? Jadi, kita mau lihat lagi. Kita mau lihat ini ya. Ini ya. Ini. Ini ya. Kita baca ini. Kita baca ini aja lah. Kita baca satu kutipan ya. Ini. Nih. Oke. Kita baca kutipan ini. Nah, ini. Ini adalah pekerjaan setan untuk menggoda manusia, untuk bisa menggoda orang lain juga. Jadi kita jadi membuat orang, jadi kita itu digunakan setan untuk menggoda orang lah, gitu. Ya. Terus habis itu dia selalu induce itu kayak ini ya Kak Sasha ya, kayak apa sih induce itu? Itu loh, kayak induksi gitu loh. Apa sih induce? Kayak dia itu menyebabkan ya, ya betul. Jadi membuat gitu ya. Ya, itu dia. Jadi dia selalu membuat orang-orang yang bekerja bersama setan itu pekerjaannya destruction. Siapa yang mau bekerja buat setan? Jos mau, Jos? Enggak. Aduh, nggak mau. Sela nggak mau toh, Itin nggak mau toh, semua kan? Itu dia. Tuh. Dia berjuang untuk membuat orang-orang ini supaya orang-orang ini sepenuhnya ya memuaskan selera makan. Ya. Memuaskan selera makan. Jadi artinya pemuasan hawa nafsu makan ini work of apa? Distraction. Itu dia. Lalu membuat orang-orang anak-anak muda suka amusement, betul? Apakah Manda sudah ikut pelajaran amusement yang di youth belum ya? Aca ingat kan amusement kan Aca? Ya. Ya, hiburan-hiburan, nonton dan semuanya ini work of distraction. Ya, itu dia. Jadi ini semua pekerjaan siapa? Satan's work, ya toh? Oke, terus dibilang hal-hal bodoh yang manusia inginkan. Wow. Tetapi di mana firman Tuhan benar-benar larang dibikin semua sama manusia. Wih. Ya. Dan orang-orang yang bikin ini bisa menjadi dia punya penolong. Jadi kalau kita bikin yang salah, kita akan bisa menolong orang untuk bekerja kebinasaan. Gimana? Manda Dinda mau begitu? Nggak, kita nggak mau ya. Kita bisa pilih nggak mau, oke? Makanya kita harus belajar supaya kita nggak ketipu, ya kan? Dan dibilang apa? Bekerja untuk menghancurkan image of God di dalam manusia. Wow. Artinya kalau image of God, artinya apakah yang mau dihancurkan nih after his likeness ini Kak Sasha?
Betul? Iya, betul. Artinya kalau mau after his likeness-nya dihancurkan, dia hancurkan apa juga untuk tubuh manusia? Apakah Iya, DNA kita. dia hancurkan? Gimana? Dia bagaimana dia hancurkan word of God-nya supaya nggak sama lagi sama penciptanya, dia hancurkan juga yang ada hubungannya sama DNA. Gimana Sela? Bisa lihat itu Sela? Jadi kalau dia mau hancurkan nggak mirip sama penciptanya, makanya dia bilang, makan. Kalau Tuhan bilang apa? Jangan makan. Betul, Sel? Putus Sela ya? Gitu kan? Itu dia. Ya. Jadi kalau misalnya ini bilang jangan makan gitu kan? Kalau yang jangan makan, terus habis itu pas jangan makan, disitulah manusia jadi mirip setan, bukan mirip Tuhan. Betul? Ketika dia makan word yang bukannya word of God, itu dia. Ya. Makanya dia mau hancurkan DNA. Jadi ingat-ingat nih konsep ya. Jadi ayat-ayat DNA ingat ini. Ini prinsip konsep. Walaupun kita nggak terlalu ngerti, istilahnya nggak terlalu ngerti ilmiahnya kayak profesor doktor, kita dengan mengerti yang sederhana ini kita bisa ambil keputusan untuk nggak merusak apa yang Tuhan sudah rancang. Betul? Kak Sasha? Betul, He. Ya. Jadi ini ya ayatnya, ayat-ayat DNA ini ingat 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ayatnya. Ya. Oke. Kalau gitu kita akan lanjut lagi. Jadi ini DNA, kita tahu waktu itu udah belajar. Nah, ini kita mau belajar sedikit ini ya. Jadi dia kita tahu kan dia kan copy kan. Misalnya ini kan kita tahu kan dia putar-putar gini kan. DNA. Dia putar-putar gini. Nah, terus dia nanti misalnya di bagian gene ini yang mau di-copy, dia kebuka kan? Kerjanya RNA polymerase kan? Aduh, sorry. Jadi setan itu berusaha untuk rusak DNA. Ya kan? Karena sebagaimana dia mau rusak word of God kan, Josh? Jadi ini rangkaian DNA-nya dan inilah yang bagian mau di-copy, oke? Ini yang bagian mau di-copy. Jadi misalnya ini ya. Anggap aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih. Misalnya ini A, T, C. Oke. Yang IG dikasih warna merah, ini namanya DNA template strand. Oke? Ini terlalu besar kayaknya. Oke. Jadi yang IG dikasih warna merah ini di atas adalah DNA template strand. DNA template strand itu yang di-copy, betul? Ingat itu? 6 aja lah, supaya nggak kebanyakan ya. Nah, jadi ini DNA kita sel. Nah, kalau misalnya ya, oh kita harus ngopi jin warna rambut nih, gitu kan? Karena mau bikin rambut baru harus ada jin rambutnya bentuknya sama jin warna rambut kita mau copy, gitu kan? Oh, inilah bagian yang di-copy, ini yang dibuka. Jadi kalau nggak dibuka, dia bentuknya melungker-melungker. Nama bentuk ini apa namanya? Masih ingat nama bentuknya apa? Spiral. Double Helix. Double helix. Ya, gitu dia. Jadi kalau misalnya dia mau copy yang ini, ya, kita harus mau numbuhin rambut nih. Nah, DNA ini kan ada di dalam apa, Jos?
DNA ada di mana? Kalau ini sel, Sel. dan di dalamnya ada apa? DNA. Nukleus. Nah, disinilah DNA di sini kan. DNA ini karena dia blueprint, dia nggak bisa kemana-mana. Dia cuma bisa di nukleus. Boleh? Boleh. Lalu artinya dia harus ini DNA ini dia ada instruksi kan? Tadi dibilang, masih ingat tadi yang pertama, DNA itu bukan cuma informasi tapi ada instruksi perbaikan. Jadi ketika dia mulai otak kan semua kan, rambut udah mulai menipis nih gitu kan? Oh, langsung tiba-tiba ada RNA polymerase, dia buka dulu jin rambutnya, jadi dari keriting-keriting gini, kita mau copy, oh buka yang ini, oh dia dibuka, betul? Habis dibuka, lalu kebuka kan, dia punya nitrogenous base kelihatan, ini kan, misalnya A, T, C, G, T, misalnya gitu. Nah, yang warna merah ini namanya DNA template strand yang di-copy contohnya ya. Terus di sini misalnya T, A, G, C, C, A, betul? Pasangannya kan, Jos? Iya. Nah, itu dia. Nah, lalu waktu dia kebuka gini, dia copy. Waktu dia copy, adalah satu baru di sini. Ini kopiannya ini ada satu baru. Ya. Nah, kalau mau ngopi warna merah atau hitam, Manda? Kopinya yang merah, Kak. Betul, karena yang merah ini yang di-copy atau DNA template strand. Kalau ini template itu adalah yang patokannya kan? DTS. Iya. Kalau yang hitam DNA non template strand. Jadi nggak di-copy. Nah, terus dia copy lah. Dia copy. Oke. Dia copy. Di sini di kopiannya ada nggak thymine? Pasangannya A. Ada. Urasil. Urasil, betul? Adenin ada kan? Jadi adenin. Di sini guanin, sitosin, adenin, betul? Betul. Jadi inilah inilah yang dihasilkan di dalam DNA ini sel, namanya mRNA. Boleh sel? Ini yang warna biru ini mRNA sel. Jadi sel, mRNA itu sebenarnya cuma bisa dihasilkan di mana sel? Di dalam mana? DNA. Jadi mRNA ini adalah sesuai blueprint DNA kita yang masing-masing unik, nggak ada yang sama sel. Sela punya DNA sama Gedi beda. Jos punya DNA beda. Kak Sasha ini nggak bisa ada yang bisa sama DNA kita. Itu dia. Dan inilah namanya mRNA. Cuman bisa dihasilkan di DNA. Artinya, kalau ada mRNA lain, itu mRNA palsu yang mau rusak image of God. Gimana? Betul. Gimana, Jos? Mengerti itu, Jos? Kalau mRNA ini bagus untuk memperbaiki tubuh karakteristik kita yang misalnya rambutnya rontok, harus bikin baru nih. Dia datang, dia buka RNA polymerase, masih ingat kan? Dia buka bagian jin yang mau di copy. Ya, ini dia namanya. Ya, nitrogenous base-nya ini di copy. Nah, terus jadilah mRNA. Lalu mRNA misalnya gini ya. Misalnya ini ya. Oke.
Nih, misalnya gini kan. Misalnya ini sel lah ya. Ini sel. Kita bikin yang besar aja lah. Ini satu sel tubuh kita. Nah, ini nukleus kan? Ini nukleus. Terus ini DNA-nya di sini. Terus yang ini bagian ini yang di copy kan? Ini bagian ini yang copy. Lalu ini hasilnya mRNA biru ini kan tadi kan habis kopian kan? Boleh? Betul. Ya. Nah, ini mRNA ini dia keluar dari nukleus. Boleh? Ini ceritanya. Jadi dia keluar dari nukleus. Ini yang biru ini. Dia bawa ada 6 kan? Misalnya ya, ada 6 ya. Ini banyak sebenarnya di tubuh ya, tapi kita karena gambar terbatas jadinya kita ini. Ini U, A, G, C, C, A. Sel, kamu waktu SMA belajar DNA nggak, Sel? Belajar. Masih ingat tak ini? Dikit-dikit inget sih. Oh ya, gitu ya. Untunglah Sela masih ingat dikit, jadi nggak terlalu ngulang ya. Jadi ada nin, thymine, ini pasangan-pasangan gitu kan, Sel? Ya, paham kok. Paham. Oke, mantap. Nah, jadi ini sel, ya kan? Sel, ini nukleusnya. Nukleus. Nah, setelah ini namanya prosesnya namanya pengkopian supaya jadi mRNA ini namanya adalah transcription. Boleh? Ya. Transcription. Nah, lalu ini biru ini ke suatu tempat yang ada di dalam sitoplasma. Nah, jadi ini cytoplasm. Ini yang di luar cytoplasm, ini sel, semuanya ini unsur ini sel yang terdiri dari cytoplasma dan nukleus, ini sel. Lalu setelah mRNA ini dihasilkan, ya, dia pergi ke namanya suatu tempat di sini, bentuknya kayak burger. Ya, gini. Ini namanya ribosom. Boleh? Boleh. Boleh? Nah, ya perjalanan dia menuju ribosom mRNA ini. Nah, disinilah tempat menghasilkan protein. Dan protein ini kita belajar jadi apanya tubuh, Jos? Tembok ya. Betul, atau pembangun. Betul, Sel? Jos? Iya. Bangun tubuh, betul? Jadi kalau misalnya kita punya kulit rusak gitu kan, yang membangun namanya apa? Protein. Betul? Makanya kalau orang yang fitness kalau mau bangun otot makan apa yang banyak makan apa mereka bilang? Oh, yang mengandung protein gitu ya. Iya, karena dia mau membangun otot-otot yang besar toh, Kak. Betul kan, Kak? Iya, betul. Makanya mereka minum susu protein lah, apa semua protein, ngitungin protein. Karena mereka butuh banget protein supaya membangun tubuh mereka supaya lebih besar. Gimana? Bisa paham nggak? Jadi, kalau mRNA itu kan fungsinya dia kan ada informasi seluruh karakteristik tubuh kita dan instruksi untuk memperbaiki atau membangun tubuh kita sesuai dengan blueprint yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita nggak sesuai blueprint, kira-kira apakah hari ini mata kita warna biru, besok warna ungu gitu kan? Atau nggak rambut kita hari ini kuning, besok merah. Aduh, nggak kacau kan itu? Bagaimana? Bisa? Nah, lalu ini cytoplasm ya. Terus ini cytoplasm, dia pergilah ke sini, mRNA. Ya. Ke mRNA. Waktu mRNA sampai ke dalam sini, oke, ini ribosom namanya. Nah, ini ngapain di sini? Ini ngapain dulu ya? Ini melakukan proses translation, boleh?
Jadi kalau misalnya ini UAGCCA ini bahasanya RNA atau DNA? Kalau ada urasil bahasa siapa? Kalau ada urasil RNA, betul? Nah, untuk mau bentuk protein harus pakai bahasa DNA, bahasa blueprint, gimana? Jadi harus di sini kembali lagi ditranslate ke bahasa aslinya lagi, gimana? Boleh? Oh, jadi pas di ribosom itu dia kembali lagi ATC Betul. pasangannya gitu ya, Ge? Ya, yang merah lagi, Kak. Itu dia. Oh, oke. Tapi mereka ditranslate-nya per 3-3 langsung. Boleh? Jadi mereka ditranslate-nya per berapa? Per 3. Ya. Per 3 nitrogenous base yang ditranslate. Ini. Ya. Nah, 3 ini namanya adalah codon. Jadi 3 yang ditranslate ini jadi 3 nitrogenous base yang ini namanya apa? Codon. Jadi mereka yang mau ditranslate per 3 codon. Gimana? Jadi ini ada 3, 1, 2, 3. Misalnya ini U, A, G, betul? Terus yang di 3 masih di luar kan? Kalau ada 6 kan? Misalnya C, A, gini kan? Nah, jadi yang ditranslate 1 codon atau 3 codon? 1. 1 codon. 1 codon terdiri dari berapa nitrogenous base? 3. 3. Mantap. Jadi inilah yang ditranslate. Jadi ini UAG gitu kan? UAG. Nah, oke. Lalu waktu UAG harus ditranslate kan? Harus ditranslate kan? Lalu masuklah ada yang bentuknya kayak gini. Gini. Nah, dia bawa ini. Ini, dia bawa ini. Nah, ini dia. Nah, ya. Ini dia bawa terjemahannya. UAG pasangannya apa? Terjemahannya jadi apa? TAG. A, C. A, C, TA, betul? ATC atau CTA, betul? Iya. Ini kan? Nah, jadi ini yang blue ini, yang biru-biru ini asam aminonya. Jadi ini codon ini dia akan memberikan kode translate, dan kode translate ini akan membawa asam amino sesuai dengan kode nitrogenous base. Gimana? Boleh? Nah, ini yang bentuknya kayak alat sapu-sapu rumah ini namanya adalah tRNA. Gimana? Transfer RNA. Jadi dia kerjanya adalah untuk mentransfer dan juga bawa dia punya asam amino ini untuk transfer asam amino. Oke, gimana? Boleh jadi boleh ulang sedikit ya, Gay. Jadi dari yang pas di proses translation itu dia kan 1 codon itu kan terdiri dari 3 NB. Jadi yang ditranslate itu langsung 3, ya kan, Gay? Betul. Jadi dari GAU itu ditranslate jadinya CTA, ditranslate lagi jadi DNA gitu ya, jadi ininya DNA ya. Oke, nah terus yang ke asam amino itu bagaimana, Ki? Nah, jadi gini Kak, jadi ini kan dia bawa nitrogen, jadi ini kayak kode nitrogenous base-nya kan Kak? CTA-nya ini kan nitrogenous base-nya. Ya.
ini transfer RNA dia akan sesuai dengan kode nitrogenous base-nya yang 3 codon ini, dan di atasnya ini dia bawa asam amino sesuai dengan kodenya ini, Kak. Jadi tiap kode ini beda-beda, Kak. Jadi kalau 3 codon misalnya ya, AAG, ada asam amino sendiri yang AAG, Kak, khusus. Misalnya apalagi gitu. Nah, ini dibawa sesuai dengan kode gene-nya gitu, Kak. Mantap nggak, Kak? Ribet ya. Aduh. Ribet. Tubuh Oh, jadi enggak, dari yang CTA ini dia ditransfer RNA untuk jadi ada asam amino, tapi asam aminonya itu tergantung dari kodon itu masing-masing gitu ya, Ge? Betul. Jadi asam aminonya ini akan tergantung dari kode nitrogen dari kodon yang ditranslate gitu, Kak. Iya, yang ditranslate. Ya. Nah, inilah proses. Ini panjang ya. Ini mRNA-nya panjang ini. Ini cuman kita contohnya dua aja gitu kan. Ya, misalnya jadi ini ya kan. Jadi ini kan dia masuk kan, dia masuk ribosom gitu kan. Nah, terus habis dia masuk, dia pasin gini. Dia pasin ke sini, misalnya ini ya, tadi. Dia pasin ke sini. Nah, sini. Ini berarti C T A gini kan? Terus dia bawa apa? Asam amino gini kan? Asam amino, ya. Nah, terus ini nanti gerak sendiri, dia gerak terus ke sini, boleh? Dia gerak terus ke sini. Boleh? Nah, nanti ini berikutnya kan? Kodon berikutnya masuk kan? Tadi apa kodonnya? Lupa. ACC kan? Oke, iya. Nah, jadi misalnya ini pindah ke sini. Ini ACC. Boleh? Nah, lalu masuk lagi tRNA baru, boleh? Nah, sesuai dengan translatannya ini. Berarti ini apa? TGG, betul? Iya. Nah, di sini ada asam amino khusus lagi. Misalnya merah. Nah, nanti ini tRNA-nya geser. Dia geser. Tapi asam aminonya tetap berdiri di sini. Nah, nanti ini pindah. Amazed banget sama ini ya. Nah, nanti dia gini, seret gitu. Terus ini T, G, G, pas-pas di sini. Ini numpuk lagi yang merah di atas sini. Begitu seterusnya sampai protein sampai asam amino, misalnya ya, ini terus ya, hijau, hitam, numpuk gini, sampai rangkaian asam amino menjadi apa? Protein yang dibutuhkan. Itulah yang tubuh kita sedang kerjakan setiap hari, Kak. Sibuknya bukan main, Kak. Dan nggak berhenti-berhenti lagi ya. Nggak berhenti, Kak. Nggak berhenti. Itu dia. Dan kita gunakan ini semua, mereka sibuk supaya kita belajar firman Tuhan, berhenti berdosa, terus kita gunakan semua yang mereka kerjakan ini untuk layani dosa. Bagaimana, Kak? Waduh. Iya. Bagaimana Jos? Jos menghargai kuasa Tuhan yang Tuhan atur dalam tubuh Jos, tanpa alam sadar Jos kerja sendiri, terus Jos gunakan kekuatan dari protein pembangun tubuh Jos untuk bikin dosa. Apakah namanya itu benar-benar nggak menghargai kuasa Tuhan yang Tuhan izinkan kita hidup, Jos? Betul nggak, Jos? Sel. Iya. Bisa lihat itu, Sel? Iya. Nah, itu dia. Jadi kita belajar, betapa bodohnya ya kalau misalnya kita mau bikin yang salah. Ini padahal kita diizinkan Tuhan hidup supaya nggak ngulang pengalaman Adam dan Hawa. Bagaimana sel kita, ini sel kita banyak kan dalam tubuh, kayak gini modelnya semua, Kak. Gimana, Kak? Iya. Waduh. Mantap banget nih. Iya. Nah, oke. Kalau gitu kita akan kasih dia punya ini ya. Dia punya yang cantiknya lah. Ini gambaran untuk ngerti jalan ceritanya ya. Tapi kalau ini ribosom kita sebenarnya. Nah, jadi dia gini. Nah, boleh?
Jadi ini mRNA-nya masuk, gini kan? Nah ini dia ganti-ganti terus sampai ini nyusun, itu dia. Dia newly formed protein. Wow, boleh? Dia bawa amino acid, ini tRNA nih kayak kuas ya bentuknya ya. Itu. Gimana? Aca bisa lihat nggak dahsyatnya tubuh Aca? Bisa lihat Aca punya kedahsyatan tubuh Aca? Bisa. Nah, puji Tuhan, betul? Jadi Aca mau gunakan Aca punya kekuatan untuk layani daging atau layani perasaan, atau Aca mau berjuang dengan kuasa Tuhan nggak layani perasaan walaupun masih kecil Aca? Betul? Betul. Oke, mantap Aca. Semangat ya berjuang, kita saling mengingatkan terus ya Aca. Oke. Mantap. Oke. Jadi apakah ini ya, kalau misalnya lagi proses jadi gini ya. Jadi misalnya ini ya. Misalnya ini ribosomnya di sini ya. Kalau dia nggak lakukan proses translation, dia namanya ribosom. Tapi kalau misalnya dia kehadiran lagi melakukan proses lagi proses translation, itu namanya jadi rRNA. Boleh? Ribosomal RNA. Jadi kalau mRNA-nya lagi datang, ya, mRNA-nya lagi datang ke sini, terus tRNA datang, lagi proses translation, namanya jadi ganti, jadi rRNA. Boleh? Untuk penghasil protein. Gimana? Bisa? Bisa gitu? Bisa, Gay. Oke. Jadi, ini mRNA dari DNA asli. Ini mRNA dari DNA asli loh, asli DNA loh, asli dari firman Tuhan loh. Lalu ada yang disuntikin dari vaksin. Masuk. Dia pakai ribosom kita, dia pakai alat translate kita. Terus dia ciptain protein asing yang nggak dikenal tubuh. Jelas nggak dikenal tubuh lah, orang nggak berasal dari DNA, gimana? Iya, betul. Ini dia. Misalnya ini ya protein asingnya ya. Dan dia nggak stop bikin ini. Dia nggak stop bikin ini. Jadi habis divaksin kayaknya nggak apa-apa, aku sehat-sehat kok, aku sehat-sehat. Tunggu. Dia bikin terus protein asing sampai tubuh kita sekarang semuanya isinya protein asing. Jadi semua pembentuk tubuh kita protein asing. Siapa yang mau kayak gitu? Betul? Ini tunggu bertahun-tahun dulu sampai semua tubuhnya protein asing. Terus tubuh bilang, loh, kok tubuh saya sudah kayak musuh saya sendiri? Tubuh menyerang tubuh sendiri, jadinya autoimmune disease. Jadi nggak apa-apa, nggak divaksin nggak mati kok, nggak masalah. Iya, tunggu nanti beberapa tahun. Bunuh pelan-pelan. Bagaimana? Boleh gitu jelas bisa lihat? Jadi tubuh sangat jelas kan? Tubuh kan? Wih, ini udah musuh nih. Nah, ya kan? Semua musuh, ya kan? Jadi jantung kita sudah terdiri dari protein asing. Waduh, sistem tentara tubuh serang jantung sendiri, serang liver sendiri, mati di tempat orangnya. Gimana? Betul. Jadi, Yang gawat pas lagi tubuhnya lagi perang, demam, terus dimasukin obat lagi. di demam. Iya, dibunuh semua ya, Gay. Itu dia, ingat rancangan setan dari awal pembunuh. Kita baca ayat terakhir kita, John 8:44, Jos mau baca. John 8:44, Jos.
John 8:44. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He has a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father. Wow. Gimana? Gimana? Josh. Devil itu bapak pembohong sama dia adalah seorang apa, Josh? Pembunuh. Pembunuh, itu dia. Oke. Coba Yohanes 12:31. Kita minta Sela baca Yohanes 12:31, Sel. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Wow. Dibilang prince of this world. Betul? Apakah ini setan? Iya, Prince of this world kan, Sel? Ya, iya. Iya. Jadi kalau dunia, kalau vaksin disarankan WHO, PBB, penguasa dunia, penguasa kegelapan semua unsur dunia, ya. Terus kalian nggak tahu bahwa orang-orang petinggi itu semua LGBT, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, yang rancang ini semua, apakah otaknya otak dari iblis, dari setan, atau ada unsur kehidupannya? Kalau ada unsur kalau misalnya memang baik, apakah perlu ada kematian kira-kira habis divaksin? Terus apakah perlu ada autoimun disease yang terbentuk setelah bertahun-tahun divaksin? Itu dia. Ingat, dunia ini milik setan. Dia rancang segala sesuatu supaya kita kehilangan image of God. Kalau misalnya tubuh kita gemeter-gemeter, dan kalau misalnya ini masih autoimun disease ya, nanti bisa juga tiba-tiba kita punya karena udah dibentuk sama protein asing, misalnya rambut kita jadi nggak di bagian rambut, jadi misalnya tiba-tiba tangan kita ada penuh rambut, itu dia. Nah, ada aku pernah lihat ada di YouTube gitu, ya. Aku sama Aca pernah nonton itu. Dia lagi pengobatan apa gitu yang hubungannya sama DNA gitu. Mukanya itu penuh rambut jadinya Kak Sasha. Terus dia jadi mukanya itu benar-benar kayak monyet akhirnya. Jadi di muka yang nggak ada tumbuh rambut, jadi tumbuh rambut tebel banget. Ya ampun, aku lihat gini. Betul kan Aca? Ingat nggak itu Aca? Yang Mice kasih tahu anak yang sakit kanker. Anak itu baru Masih kecil. Dimasukin obatan segala macam, akhirnya mati juga. Waduh, bukan main. Itu dia. Dan jadi unsur segala aku mau nanya. Boleh. Silakan, Sel. Kan tadi kan dibilang katanya autoimun disease itu terbentuk karena setelah vaksin. Maksudnya dia akhirnya kan ada protein-protein asing tuh. Akhirnya kan dia membentuk autoimun disease. Nah, kalau yang misalnya nggak vaksin, tapi memang dia sudah punya bawaan autoimun disease itu, apa itu karena terbentuk dari protein asing itu juga? Itu gimana? Nah, jadi Sela, jadi kan sebenarnya autoimun disease itu bisa dari ini kan, bisa dari bawaan gitu kan, karena dia punya dia punya DNA-nya biasanya dari orang tua atau apa, itu kan nurun jadinya kan, Sel. Jadi ya itu biasanya tuh kalau nurun ya. Nah, tapi kalau yang lain itu bisa dari makanan, itu dia.
kan makanan-makanan kita sel kalau misalnya makanannya GMO gitu kan, yang terlalu banyak diproses, yang kimia, apakah itu pembentuk yang dibutuhkan tubuh atau asing buat tubuh sel? Asing ya. Asing. Jadi artinya jadinya ketika kita makan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang tubuh kita butuhkan, ujungnya kita punya tubuh keasingan semua, betul? Makanya jadi autoimun disease lagi. Itu dia. Di kanker itu apa semua ya. Jadi tubuh menyerang dirinya sendiri lah istilahnya kayak gitu. Karena tubuh lihat bahwa kayak musuh kan dia, karena ada yang asing di dalam tubuh. Itu dia. Nah, itu bisa diperbaiki dengan sel. Jadi itu bisa diperbaiki banget dengan pola hidup. Pola hidup kita kasih masuk yang protein yang bagus lah, istilahnya kayak gitu. Jadi yang kita tahu, ini asing buat tubuh nih, ini tubuh nggak butuhin. Malah kalau saya masukin, tubuh jadi serang kan. Nah itu dia. Jadi kita jangan masukin gitu. Jadi kalau kita nggak masukin, itu akan membantu tubuh untuk akan merestore dirinya sendiri. Jadi manusia itu tubuh ini diciptakan untuk bisa bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu Tuhan sudah janji sel. Jadi kalau kita menurut Tuhan, Tuhan bilang penyakit Mesir manapun saya nggak akan timpakan kepadamu. Coba Sela baca Exodus 15:26 sel. Coba Sela baca. Sela harus berpegang sama ayat ini sel. Sorry, Exodus berapa? 15 ayat 26 sayang. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan. Wow, Sel, itu janji Tuhan buat Sela dan IGD dan semua. Boleh, Sel? Kalau Sela menurut apa Tuhan punya perintah, Tuhan nggak akan kenakan penyakit Mesir, dan walaupun sudah kena pun, Sel, Tuhan bilang, aku yang akan sembuhkan kamu. Gimana, Sel? Boleh? Boleh begitu, Sel? Iya, itu dia. Terima kasih. Ini harus jadi pegangan buat Sela banget. Itu dia, ya, Sel? Itu dia. Jadi nggak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Betul, Jos? Semua Tuhan boleh bikin, ya. Asal kita mau menurut. Walaupun Tuhan bilang kita harus mati, Tuhan bilang Lazarus cuma tidur. Betul? Itu dia. Setan berusaha untuk bunuh semua orang dalam ketidakpercayaannya akan janji Tuhan loh. Sehingga ketika seseorang nggak punya janji Tuhan di dalamnya, apakah firman yang menghidupkan itu adalah, apakah firman yang menghidupkan Adam dan Hawa, Jos? Betul, Jos? Iya, firman yang menghidupkan Hawa. Jadi kalau misalnya orang yang mati, yang tidur, ya, terus nggak ada firman, kira-kira bisa bangun nggak dia? Bisa punya kehidupan kekal nggak? Nggak. Itu dia. Makanya nanti kita belajar Yohanes 6 ya. Nanti kita belajar Yohanes 6. Tuhan bilang, kamu makan saya punya firman, supaya walaupun kamu mati, saya akan bangkitkan kamu di air zaman. Itu yang harus kita cari sekarang. Nggak, makanya umat Tuhan nanti dianiaya nggak takut mati, karena tahu apa? Saya akan dibangkitkan kok. Ini nggak apa-apa. Ini bukan mati upah dosa ini. Ini mati cuman, kalau tadi pagi punya pelajaran morning worship IGD sama teman-teman, belajarnya itu cuman tidur siang. Tidur siang cepet nggak, Jos? Cepat. 1 detik pun nggak terasa. Ya kan? Loh, kok udah tiba-tiba harus bangun? Betul, itu tidur siang. Itu dia. Itu dia. Makanya nanti Sunday loh, kalau kita dianiaya, memang kita harus mati. Tuhan datang, kita dibangkitkan lagi loh. Kok kayak nggak ada rasa apa-apa?
Adam aja yang mati, ketika dia mati, pas nanti dia dibangkitkan kayak baru bangun tidur gitu loh rasanya. Gimana? Apalagi kita yang dari Sandelo sampai Tuhan Yesus datang, deket banget. Jadi ini pekabaran buat ponakan IGD, Joshua dan Sela, supaya siap-siap untuk krisis di depan ya. Belajar banyak-banyak, percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala unsur hidup kalian. Sebagaimana IGD berjuang, ayo kita sama-sama berjuang. Dan kita bisa, kalau misalnya kita sama-sama berjuang, kita kasih tahu saudara-saudara kita di Surabaya semua. Kalau pilihan tolak terima, yang penting kita sudah kabarkan, supaya darah nggak tertanggung, kan? Kalau kita udah sampaikan, darah sudah nggak tertanggung. Karena udah pilihan, misalnya orang itu tetap pilih untuk hilang, udah nggak ada tanggungan darah. Saya sudah ingatkan. Nah, ayo kita sama-sama. Nah, nanti Joshua ingatkan semua, saudara-saudara semua, ingatkan. Karena ini pekabaran bukan pekabaran milik satu kelompok tertentu. Ini punyanya Tuhan yang harus disampaikan supaya orang-orang enggak binasa, enggak tertipu. Boleh? Itu dia ya. Itu dia. Oke, apakah bisa mengerti pelajaran hari ini, Sel? Joshua, bisa? Bisa. Mantap. Oke, jangan lupa kerjakan homework. Nanti Sela tak kasih tahu homeworknya apa. Nanti telepon IGD, tak kasih tahu homeworknya apa. Nah, oleh karena itu, apakah Kak Sasha, Dinda, Manda sudah mantap hari ini belajar tentang translation? Mantap, puji Tuhan. Praise God. Aca, Itin, Kokore bisa ya? Oke. Kalau gitu kita puji Tuhan. Kita akan minta kesediaan dari tadi Mice janji Aca mau berdoa, betul? Oke, Aca, sorry tadi maunya doa buka, jadi doa tutup ya sayang. Thank you, Aca. Suara sini supaya dapat dengar. Jangan tutup dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih dengan pelajaran hari ini dan sudah kasih mengerti kami Tuhan. Dan sekarang kita mau tidur, semua yang mau tidur yang renungan kami Tuhan, supaya bisa memangkan kami bisa baik dan kami akan saudara-saudara Tuhan yang belum terang dan juga belum dapat terang ini Tuhan. Dan semoga kita continue terus supaya bisa bertemu di pintu gerbang surga. Dalam nama Yesus kami beramin. Amin. Terima kasih. Thank you semua, selamat malam. Sama sahabat semua. Sorry ya, gelap di sini. Dadah. Dadah. Kaki, Sahabat lagi mati lampu. Sahabat John. Dadah. Dadah. Besok Tuhan Terima kasih.